a disgrace. I can't be sane. I try new things, but I can't change. I pray forgiveness for my ways. I wish that disgrace. I can't be sane. I try new things, but I can't change. I pray forgiveness for my ways. I wish that you would call me back, but you let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat apa ini? Good evening guys. Ya Allah, kita masih sampai jam segini kita masih ada di Joglo Panglipuran. Masih ingat guys? Iya. Kita pas pembukaan MGMP bahasa Inggris yang tahun 2022 dan kita masih di sini ketut-ketut nggak apa-apa ya guys. Yang penting kita hadir di sini dalam obrolan santai, walaupun santai tetap berkualitas. Iya, karena kita akan selalu hadir memberikan sesuatu yang berkualitas untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, obrolan kita yang berkualitas kali ini kita akan membahas tentang Melanjutkan yang patuan kemarin, pengembangan diri. Yes, pengembangan diri tidak hanya sekedar mengembangkan diri ke samping, tetapi senantiasa mengembangkan diri ininya guys, supaya kita tetap meningkatkan Kualitas. ya, dan supaya kita keprofesionalan kita tetap meningkat, berkembang juga. Nah, ngomongin tentang pengembangan diri, karena kita yang 4 bulan kemarin kita sudah bahas tentang laporan dan diklat ya. Iya, laporan pengembangan diri dalam bentuk diklat. Nah, kali ini Yang kedua adalah tentang kegiatan kolektif guru. Yes, Nah, ini kita bersama narasumber kita. Bagaimana guys caranya kita bisa menyusun laporan? Soalnya selama ini begini Bun, gimana? kita itu kalau ikut MGMP, saya pribadi ya, sudah punya sertifikat ya sudah. Oh iya, berarti di ternyata situ. kalau kita pakai untuk mengajukan PAK, ya nggak kehitung. nggak kehitung, alias jadi Kenapa? nilai. Nah, mari kita cari jawabannya. Kenapa, Bu? Iya, jawabannya ada di sini guys. So, jangan kemana-mana, tetap di channel kita. Nah, kini tentang pengembangan diri, especially yang kegiatan kolektif guru. Ini kan salah satu, ini dalam rangka MGMP juga nih. Iya, Salah satu kegiatan kolektif guru adalah MGMP. Nah, teman-teman, MGMP kalau SMP SMA ya. Kemudian kalau SD itu KKG. Nah, tapi kita juga bentuk pengembangan diri dalam bentuk kegiatan kolektif guru itu bisa yang lainnya kayak seminar, ya webinar. Kita kan sekarang lagi zaman-zamannya Pandemi online ya. nih, ya Oke, pandemi selama ini. pandemi ini kita Seminar tetap di- harus berkembang. Iya. Tidak Malah berkembang lebih ke sawah. Hasilnya sudah jelas guys, makin mengembang. Iya, jangan ke samping terus ya guys. Iya. Kita juga ininya berkembang. Iya. Lanjut, Bun. Nah, seperti kayak webinar itu, teman-teman kalau ikut webinar itu juga merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri dalam bentuk webinar. Tapi ada juga yang kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu nih, nggak punya waktu untuk ngikutin seminar, ngikutin webinar atau sinyal cuca lah whatever, itu bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri sementara MGMP juga lagi off, itu bisa dalam bentuk lain seperti misalnya in-house training. Nah, ngomong tentang in-house training, pastilah semua teman-teman yang ada di rumah, di sekolahnya di awal Ada tahun, kegiatan nah pasti itu ya. dia di sekolah teman-teman pasti mengadakan kegiatan in-house training. Nah, in-house training itu atau IHT itu juga bisa masuk ke pengembangan diri dalam Mana Bun itu Bun? IHT itu harus ada sertifikatnya. Terus ya. yang mengeluarkan bisa sekolah sendiri yang tapi menandatangani nah ini kalau yang in-house training itu bisa yang menandatangani cuma kepala sekolah. Oh begitu. Ya, cuman di nanti di apa namanya Laporan. di materinya itu tetap harus mencantumkan salah satunya misalnya Kebijakan dinas. Nah, narasumbernya dari dinas. Tapi nggak harus tanda tangan ya? Enggak, maksudnya tanda Cuma tangannya kepala tetap sekolah kepala saja sekolah ya. bisa. Oke, Cuman oke. nanti di Tambah struktur ilmu, guys. programnya Oke. itu
harus ada kebijakan dinas Oh. sehingga tetap bisa diakui. Oh gitu. Itu Dan selain sertifikat harus ada apa saja? laporannya. Selain laporan ada Nah. undangan, Nah, ada nanti di laporannya itu kan ada misalnya di bagian ini ini sudah harus ada lampiran-lampirannya dan penyertanya atau pelengkapnya gitu. Nah biasanya teman-teman yang ngajuin PAK bener dengan bilang tadi cuman ngajuin sertifikat sah. saja. Dan ketika Sama, guys. iya ini kita mengirimkan sertifikat yang banyak sekali tapi Tapi kenapa nggak nggak dikirimnya dihitung? Ternyata cuma itu. sedikit. Nah sama kasus kedua ketika kita ikut MGMP itu juga kayak misalnya sertifikatnya itu ada jamnya. Jamnya itu menurut Banyak. menurut yang Hitungan? ikut Harusnya. itu 50 jam misalnya 50 jam. Tapi kok nilainya kalau sebenarnya kalau kita mengikuti aturan diklat itu kan 50 jam itu sudah diakui satu nilainya. Tapi ketika MGMP tertulis 50 jam tapi nilainya kok cuma sedikit. Nah, itu Ternyata juga perlu dijelaskan sama teman-teman yang ada di rumah bahwa MGMP sebenarnya kemarin yang di Pakwan itu sudah kami jelaskan bahwa karena MGMP itu tidak punya hak untuk mengadakan diklat. Jadi Jadi nilainya karena nilai kegiatan kolektif guru itu hanya 0,15 saja. Apa? mengapa 0,15? Padahal itu kegiatannya jamnya panjang. Padahal 50 jam gitu ya. Plat itu kan satu gitu. Mm. Bisa memberi pencerahan dulu. Oke. Kita sudah cerah ini di sini. Lampunya cerah guys karena kita malam-malam di sini jadi cerah, ada lampu. Nah, lampu itu sebagai penerang. Penerang juga kepada teman-teman yang masih bingung tentang kenapa sih MGMP itu jamnya banyak 50 jam misalnya atau bahkan 60 jam atau bahkan 80 jam atau 82 yang diklat itu nanti sudah nilainya 2 tapi kok di MGMP kok ternyata makin tuh sih. Nah gini 0,15 tapi gini 0,15 itu terus bukan hanya 80 jam itu enggak, jadi 0,15 itu nilai ketika itu jadi kalau MGM itu kan per paket. Nah satu paket itu nilainya 0,15. Nah kalau satu paket ini ada 3 kali pertemuan. Jadi satu paket itu 3 kali pertemuan. Dalam 3 kali pertemuan itu per pertemuan, 1 kali pertemuan itu minimal 3 jam. Jadi kalau satu paket itu 3 pertemuan dan satu pertemuan itu minimal 3 jam, berarti kan satu paket itu 9 jam minimal. Nah 9 jam inilah yang nilainya 0,15. Jadi kalau misalnya 50 jam itu ya tinggal bagi 9 jam aja, berapa itu? Saya nggak pintar matematika, nanti dihitung aja. Kira-kira nanti ada 5 paket. Nah, itu. kalau 5 paket berarti tinggal mengalikan 0,15 kali 5 paket. Nah, gitu. Jadi nilainya ya nanti udah hampir 1 lah. Nah, mengapa toh kok nilainya kok sedikit? Nah, ya ben kita kumpul-kumpul, sering ketemu sama teman-teman karena memang MGMP itu adalah salah satu wahana buat kita untuk saling sharing, saling belajar, saling tukar pikiran, saling tukar ilmu yang punya pengalaman itu saling tukar. Nanti kalau nggak pernah MGMP nggak bakalan kita update. Nah, tapi penghargaan MGMP itu dihargai dengan 0,15 itu per paket ya guys. Dengan ini wah nggak usah ikut MGMP aja lah,
kan nilainya cuma dikit. Ya MGMP mau nyari nilai atau nyari ilmu gitu aja. Betul, karena kita kan pengembangan diri, Yes. meningkatkan keprofesionalan Betul. kita, tidak hanya mencari nilai Iya, guys, begitu. betul. Jadi kita ikut MGMP itu dalam rangka mengembangkan diri, karena buat kita ikut PKB atau pengembangan kepribadian berkelanjutan yang salah satu kegiatannya itu adalah pengembangan diri, itu wajib diikuti guys, Wajib harus diikuti. ada. Jadi punya PI, punya KI, nggak ada PD-nya sama-sama nggak bisa diterima. Iya, Begitu betul. guys. Lanjut ya. Oke, berarti sudah clear, Ya, sudah oke. dong, Dong. sudah. Nah, Nah. kita lanjut dengan bagaimana supaya sertifikatnya diterima, kan? Ya, Tadi kan? oke, Nah, ya. oke. Bagaimana supaya sertifikat itu diterima, bisa nilainya diterima 0,15? Karena kalau sertifikat saja tidak diterima. Oke, lanjut. Bukan Bagaimana? tidak diterima, tapi Tidak belum dinilai. belum diterima. Diterimanya itu nanti kalau sudah dilengkapi dengan laporan. Jadi Nah, apa-apa itu harus ada laporannya guys, supaya orang lain percaya bahwa kita mengikuti kegiatan MGMP. Nanti kita disuudoni. Nggak apa, lanjut guys, gatel sampai ani karena ngomongin terus Mau sama diminum teman-teman. udah? Enggak nanti aja. tidak. Tapi saya ini sama ini loh guys, kita ditemani sama nih wedang jahe biar anget, karena di sini dingin-dingin gimana gitu. Yang ini wedang uwuh. Wah, cocok meong. Yuk kita seruput. Harus ada ini. Aduh, harus ada ini gini. Ada tos. Ada tos. Tapi tradisional guys. Kita seruput lagi. Sudah tidak batuk pun? Nah, tidak. Lanjut guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar sekali. Segar ditemani sama wedang jahe. Wedang Jahe serik. uwuh. Jahe serik. Jahe Wedang serik. uwuh. Bisa rekomen guys. Di sini topan kotop leker. Gitu. Kita sama-sama mana ya? Sampai dengan bagaimana supaya bisa diterima, Oh, yes. kemudian dilengkapi dengan Betul. apa saja. Betul. Jadi itu dilengkapi dengan laporan, of course. Laporan. Nah, laporannya itu sebenarnya kalau teman-teman baca buku 4 itu sebenarnya sudah memfasilitasi sih. Cuman masalahnya, halo, yang nggak punya buku 4 siapa? Punya, tapi belum dibaca. Nah, belum dibaca atau masih dalam bentuk file, sehingga aduh males deh gini. Nah, oleh karena itu Meta hadir untuk memfasilitasi teman-teman yang bukan artinya males ya, cuman nggak ada waktu Belum buat, sempat. nggak ada waktu, belum sempat membaca buku 4 seperti itu. Nah, kita menyediakan gitu. Kalau aja. begini bisa nyempatin dengerin saja. Nah, dengerin saja sambil tanpa masak. membaca. Nah, that's it. Sambil masak, sambil nyetrika, bahkan sambil workout ya, supaya sehat. Suaranya Bunda sama Jengkila. Rusak. Nah, oke. Gitu. Ngomongin laporannya ya. Laporan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan kolektif dulu itu sebenarnya secara garis besar itu sama dengan laporan pengembangan diri yang dalam bentuk diklat. Ada 3 bagian guys, bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Nah, sekarang per bagian dulu. Tapi sebelum ke bagian awal itu tetap ya ada judul, terus ada pengesahan. Yang mengesahkan itu adalah koordinator PKB di sekolah teman-teman semuanya plus kepala sekolah. Kalau teman-teman koordinator kepala sekolah. ya, kalau teman-teman kebetulan jadi koordinator PKB ya tanda tangan sendiri dah. Tapi kan sampingnya ada tanda tangan kepala sekolah. Mengetahui kepala sekolah. Kemudian data diri, identitas. data diri teman-teman semuanya, ada nama, ada macam-macam itu. Nah, setelah itu bagian awal, ini bagian ini ya depan lah, baru ke bagian awal. Nah, bagian awal itu nanti ada empat hal yang harus ditulis. Yang pertama adalah garis besar materi. Garis besar materi itu ini materi-materi yang dibahas di MGMP itu apa? Biasanya per paket-paket satu itu tentang
perangkat misalnya, paket 1 tentang pengembangan diri kayak kita sekarang ini, paket 2 tentang publikasi ilmiah, paket 3 tentang karya inovatif, paket 4 tentang apa gitu. Nah itu berarti karya inovatif yang di paket, misalnya paket 1 kan karya inovatif. Nah karya inovatif itu yang pertemuan 1 Mbak Sapa, pertemuan 2 Mbak Sapa. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan garis besar materi itu lewat tim MGMP atau pengurus MGMP ini gitu, yang sudah menyiapkan istilahnya struktur program lah. Nah kalau di Meta ini sudah sudah bagus banget. Kadang teman-teman ini apa namanya langsung mengusulkan Bu MGMP ngadain ini, Bu MGMP ngadain ini. Nah itu yang di bagian pertama itu tentang itu apa namanya garis besar materinya. Jadi yang pertama itu garis besar materi, kemudian yang kedua waktunya, waktu pelaksanaannya kapan dan di mana itu ditulis. Misalnya waktunya bulan ini sampai bulan ini di mana, seperti itu. Kalau tempatnya berubah-ubah Bu, Nggak apa-apa, berarti kan paket 1 di sini, paket tempatnya di sini, waktunya kapan. Misalnya pas pembukaan itu tanggal berapa ya? Tanggal lupa Itulah guys. pokoknya di tempat ini guys, tapi tidak remang-remang seperti ini karena masih siang. Kita sedang remang-remang sadu gitu loh, cocok meong. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 ya, waktu, garis besar materi, waktu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan si penyelenggara. Kalau tujuan penyelenggara berarti minta aja sama pengurus MGMP, tujuan MGMP ini apa? Berarti di undangan itu nanti biasanya sudah tercantum ya. Jadi Jadi atau nanti di buku tinggal panduan. nyalin aja. Betul. Jadi kita teman-teman cuma nyalin dari program-program yang ada di MGMP. Itu kalau misalnya belum disediakan itu diminta aja. Nanti mesti ngasihkan Kang Yunan PKT tidak sempat menabung di warung kok guys. Iya. Yang ketiga itu ya, yang keempat adalah jam. Nah jamnya ini kalau MGMP ya berarti diikuti berapa paket gitu aja. Paket gitu ya. Paket berapa paket boleh, berapa jam boleh. bisa. Boleh. Nanti yang kita bisa mencantumkan jam itu kalau kita sudah menerima sertifikat. Iya, betul. Nah, karena kita kalau Tinggal nyalin aja ya kan. betul, tinggal nyalin aja. Nah, itu bagian awal, kemudian disertai dengan 1 surat tugas. Surat tugas Ya, dari sekolah surat ya. tugas dari sekolah. Surat tugasnya nggak harus satu paket ini kan, satu paket 3 kali pertemuan, nggak harus juga surat tugasnya 3, enggak, tapi Per cukup paket. 1 aja dari bulan ini sampai ini boleh. Jadi nanti kita ngisinya juga kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, selain surat tugas itu baru sertifikatnya. Sertifikatnya nggak usah yang asli ya guys, yang asli disimpan sama teman-teman, cukup yang fotokopi. Tapi jangan lupa dilegalisir oleh kepala sekolah. Nggak usah ke ketua MGMP. Ketua MGMP Susah nyarinya guys. susah Jauh. nyarinya, kecil, duduk gunung, nanti malah ini lah piknik. Sampai kacoran. Nah itu yang bagian awal. Kemudian Oke. yang bagian isi. Bagian isi itu ada 5 bagian, kalau nggak salah sih. Nanti kalau teman-teman kalau bilang kita kalau nggak salah, pastinya apa sih? Nah kita Pasti yang benar. pasti aja, pasti benar. Itu ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah syarat deskripsi materinya. Jadi materinya itu kalau tadi kan secara garis besar doang. Nah sekarang dideskripsikan. Setiap materi Setiap diberi gambaran apa itu gambaran isinya. secara singkat aja. Singkat misalnya kita sekarang ngomongin paketnya kan pengembangan diri, maka misalnya dikasih deskripsi pertemuan pertama membahas tentang pengembangan diri. Pengembangan diri secara ini ada 2, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru dan sebagainya. Untuk ini harus dilengkapi dengan ini. Udah singkat aja, singkat, jelas, padat gitu aja, nggak usah geladrah, karena nanti kalau yang materi geladrah itu nanti tiram-tiram.
Jadi yang pertama teman-teman deskripsi materinya. Kemudian yang kedua tujuan dan alasan mengikuti kegiatan. Ini beda loh. Kalau yang tadi di awal kan ada tujuan, tapi itu kan tujuan penyelenggara. Ya. Ya Kalau kan? ini tujuan Dari pribadi. kita pribadi. Ngapain sih mau ikut MGMP? Oh, mau ketemu bunda. Susah. Mau ngapain sih kita? Kan katanya supaya kita tetap berkembang, mengembangkan diri, meningkatkan keprofesionalan kita. Sharing lah pengalaman sama teman-teman, ketemu, reuni dan sebagainya. Nah, Boleh itu begitu? Boleh. Reuni. Reuni. Oke. Janganlah profesional reuni. Reuni Meningkatkan itu profesional. dampaknya kita bisa ketemu dengan teman-teman, tapi kan dampaknya nggak usah ini. Nah itu tujuannya ya secara profesional lah, misalnya mengembangkan diri supaya meningkatkan. Nah seperti Meningkatkan itu. kualitas Ingin tahu diri. tentang laporan pengembangan diri itu kayak apa? Kalau yang secara khusus ya biasanya kan ada itu. Yang secara khusus ingin meningkatkan keprofesionalan dan sebagainya, itulah yang kayak gitu. Nah setelah tujuan baru itu tindak lanjutnya. Tindak lanjut bagaimana? Tindak lanjutnya itu setelah kita mengikuti pengembangan diri, Kita itu- mau ngapain? Iya, tindak lanjutnya mau ngapain? Kalau kegiatan MGMP ini adalah misalnya tentang pengembangan diri, maka tindak lanjutnya adalah menyusun laporan pengembangan diri dengan benar. Awas ya yang sudah nonton ini, awas kalau masih salah lagi. Gak boleh yang sudah nonton ini gak boleh salah lagi. Nah, Ingat-ingat, guys. Ingat ya. Setelah tindak lanjut, dampak. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya bisa ke siswa, bisa ke teman-teman yang tidak ikut ini, bisa kita tularin. Bisa ke diri kita sendiri juga. Jadi tahu ternyata wah pantas kemarin laporan pengembangan diri saya ditolak atau tidak dinilai, ternyata karena salah, masih belum benar, belum sesuai dengan buku 4. Nah itu dampaknya apa? Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ya demikian ngono lah kayak gitu. Seperti Demikian kita laporan nutup laporan kegiatan. pengembangan diri ini bla 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 bla. Terserah lah gitu. teman-teman mau nulis kayak apa, yang penting ditutup. Habis itu langsung ke bagian akhir. Nah, Bagian ini akhir apa? yang beda sama diklat fungsional ya guys. Kalau diklat fungsional itu kan bagian akhir cuman lampiran doang, lampirannya berupa metrik. Nah yang ini yang laporan pengembangan diri itu bagian akhirnya itu sama lampiran, tapi lampirannya ada 2. Yang pertama adalah materi. Jadi nanti materi itu setiap kegiatan harus Yes. dilampirkan. Ya. Nanti Jadi kalau nanti teman-teman paketnya berapa ya betul. Jadi semua ini kegiatan itu. betul. Jadi ini nanti paket pengembangan diri kan nanti saya kasih dah. Saya kasih nanti materinya untuk laporan teman-teman yang ada di rumah. Kemudian yang kedua setelah materi, jadi materinya itu bukan dari teman-teman tapi minta aja dari narasumber lewat pengurus MGMP. Gitu. Nah, gitu. Kemudian yang Itu semuanya, Bud, berlaku semuanya. Semuanya. Kegiatan kolektif juga Iya. begitu. Iya. Tidak cuma MGMP ya. Iya. Seperti yang tadi IHT, Iya. seperti webinar. Iya, betul. Makanya kalau seminar. di webinar itu kan kita kalau ngikutin webinar itu kan Link materi. materi. Nah, Ada materi link bisa materi. di-download di link berikut ini. Nah, kayak gitu. Fungsinya Itu itu. fungsinya itu. Jadi begitu. teman-teman yang ikut webinar jangan cuman harus on cam supaya kita ngikutin bener-bener dan kita dapat materinya gitu. Sama dengan IHT juga begitu, seminar juga begitu. Jangan lupa untuk minta Materi. Nah, Oke, itu hari yang dilampirkan ya. terakhir itu dilampiri dengan matriksnya. Nah, matrik juga agak sedikit berbeda. Kalau yang matrik yang diklat fungsional itu kan tidak ada nama fasilitator, tapi kalau ini ada. Nah, supaya lebih jelas nanti teman-teman download aja, ini sudah ada template-nya yang disediain sama teman-teman pengurus MGMP. Iya, tinggal download. Tinggal download, tapi syaratnya satu harus nonton ini. Kalau nggak nonton nggak bakalan dapet downloadan. Karena ini wajib diikuti nggih, Wajib Bapak Ibu, diikuti. karena kita sudah komit untuk melakukan kegiatan kolektif guru. Jadi teman-teman jangan hanya karena sertifikatnya Iya, saja, iya, tapi betul. kami mohon teman-teman benar-benar meningkatkan Yes. keprofesionalan
kita semuanya. Jangan hanya karena sertifikat. Ingat-ingat guys. Iya, tapi karena ketemu sama kita. Salah satunya. Nah, itu dampak. Dampaknya, Dampak. dampak secara tidak langsung. Tindak lanjutnya, membuat. Nah, kira-kira sudah jelas belum ya? Sudah jelas sekali Bunda. Sepertinya tambah celing di sini ya. Bisa pokoknya kita tularkan. Setelah teman-teman menyaksikan ini, saya jamin teman-teman nggak dinilai deh laporan ininya. Tapi syaratnya ya harus nonton ini channel. Jadi tetap pantau terus channel YouTube kita MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Magelang. Meta. Yes. Di Obras. Nah, Obrolan santai. Kita tunggu nanti apa-apa yang akan kita sajikan lagi di Obras. Jadi stay tune on our channel, YouTube channel, and sudah malam. Kalau masih ada yang mau bertanya bagaimana Bun? kasih aja di kolom komen 주세요. komen 주세요. Silakan ditanyakan, nanti insya Allah kita akan menjawab. Nah, demikian ya teman-teman, nice to meet you on this channel and see you on our next video and belum selesai guys. Iya, sampai ketemu lagi. Langsung ditutup Bun. Teman-teman rugi kalau nggak nyoba apa ini namanya? Wedang uwo sama wedang serai jahe. Mantap jiwa. Nah, oke, see you on our next video. Tetap pantau kita, tunggu kita di channel MGMP Bahasa Inggris Kabupaten. So, see you on our next video. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Kurangi mobilitas. See you. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.